Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub mengungkap kronologi tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 53 penumpang, 12 kru dan 22 kendaraan. KMP Tunu Pratama Jaya berlayar Rabu 2 Juli 2025 pukul 23.05 waktu Indonesia Barat dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk, Jembrana. 15 menit kemudian atau pukul 23.20 waktu Indonesia Barat, KMP Tunu Pratama Jaya mengirimkan kode tanda bahaya yang diterima operator Pelabuhan Gilimanuk. Menit kemudian atau pukul 23.35 waktu Indonesia Barat, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan blackout atau mati listrik total lalu tenggelam. Adapun daftar penumpang tercatat 65 orang dengan rincian 53 penumpang dan 12 kru kapal. Kapal juga mengangkut 22 unit kendaraan bermotor. Hingga saat ini, Basarnas merilis 6 orang penumpang dilaporkan tewas, 30 penumpang selamat, sementara 29 dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian. Untuk mencari korban hilang, Basarnas menurunkan 400 tim evakuasi, termasuk 13 orang tim penyelam khusus dari Basarnas Special Group. Sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 65 orang dan 22 kendaraan terombang-ambing di tengah gulungan ombak dan langit yang gelap. Kapal mengalami mati listrik, lambung kapal bocor hingga akhirnya tenggelam di Selat Bali. Masya Allah. Rabu, sekitar pukul setengah 12 malam, kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di perairan Selat Bali. Kapal baru saja bertolak dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. 20 menit sebelumnya, kapal yang membawa 53 penumpang, 12 kru, dan 22 kendaraan tidak pernah sampai ke tempat tujuan di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Mason ini. Udah tahu namanya itu. Yang sebelahnya Pak, lagi Pak. Ini juga tangganya juga, ya. Ya Allah. Itu selamat Pak. Mulanya, kapal dilaporkan mengalami mati listrik, kemudian lambung kapal bocor. Seluruh penumpang pun panik dan terombang-ambing di tengah gulungan ombak serta langit gelap. Peristiwa ini terjadi saat ombak sedang tidak bersahabat. 30 orang selamat, beberapa di antaranya ditemukan dalam skoci. Sementara itu, 6 orang tewas dan 29 lainnya hilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan tudingan ijazah palsu. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi tersaji lugas, Tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Misalkan Anda mau tinggal di luar negeri, monggo. Memang kita punya lebih banyak manusia daripada lapangan pekerjaan. Homelessness lagi tingkatnya sedang tertinggi sekarang di Eropa dan di Amerika. Kalau nggak bisa mencari pekerjaan, bikinlah pekerjaan itu dengan apa yang kalian miliki. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. One on One, jam setengah 10 malam di Sindo News TV.
Beragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai. Pemirsa, pemerhati Timur Tengah Rahmat Baikuni mengungkap serangan yang dilancarkan oleh Zionis Israel di Gaza dan Iran merupakan perang politik, bukan perang agama. Dan berikut penuturan Rahmat Baikuni kepada jurnalis senior Pung Purwanto dan Lukman Hanapi. Apakah ini sebetulnya masih benar kalau dibilang ini jatuhnya dari perang antara agama ini? Atau lebih kuat tentang politiknya sebenarnya, Tat? Lebih kuat politiknya. Jadi itu adalah ambisi Yahudi Ashkenazim, ingin menguasai dunia. Ini berangkat dari ambisi founding father Israel, ya, David Ben Gurion. Nah, David Ben Gurion ini dia Perdana Menteri pertama dan dialah jenderal yang dulu memimpin salah satunya perang Yom Kippur itu. 6 sampai 26 Oktober 1973 yang dimana Israel menang. Negara Arab yang dipimpin Mesir dan Suriah kalah. Nah, dari situlah maka Israel mencaplok dataran tinggi Golan, kemudian juga mencaplok wilayah Libanon. Nah, ini kan cerita bahwa David Ben Gurion ini punya ambisi untuk menguasai Sinai dan menciptakan Israel Raya yang teritorialnya itu akan dimulai dari sebelah barat itu Sungai Nil, sebelah timur itu adalah Sungai Efrat, Irak. Nah, kemudian dia memandang bahwa entah ya memang saat itu teknologinya juga hebat. Mereka paham bahwa Sinai itu kaya. Nah, ternyata salah satu alasan daripada kenapa ngotot Amerika ingin merelokasi penduduk Gaza ini terkait dengan gas bumi dan minyak bumi, Pak. Oke, yang jadi, ada di mana itu? Ada di Levan Basin. Levan Basin itu Laut Tengah. Jadi Laut Tengah. Dan ini ditutupi. Dan ini data dari USGS, lembaga survei Amerika, United States Geological Survey, dan juga dari UNCT, badan PBB yang khusus mendata tentang perkembangan geografi dan pertambangan dan perdagangan dan juga Energy Press. Ini pemberitaan tentang terkait dengan geologika, pertambangan dan sebagainya. Nah, mereka mengatakan bahwa di bawah Levan Basin ini, wabil khusus di bawah Gaza, pantai Gaza, Levan Basin ini ada 1,7 miliar barel minyak bumi. Ya, saksikan perbincangan Rahmat Baikuni selengkapnya di podcast To The Point aja kanal YouTube Sindo News. Informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal menghadirkan berita daerah dan berita nasional dan juga internasional di sindonews.com. Saya Herjino Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.